Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di kanal kami, sebuah segmen Islami yang selalu menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, jika video ini muncul di beranda, ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu diberi kemudahan, dihilangkan segala kesulitan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hal yang sering kita jumpai, yaitu kehadiran kaki seribu di rumah dari sudut pandang Islam. Mari kita bahas lebih dalam mengenai bahaya kehadiran kaki seribu di rumah menurut ajaran Islam. Pertama-tama, kita akan melihat pandangan Islam tentang kaki seribu sebagai perantara santet. Apakah ini hanya mitos atau ada dasarnya dalam keyakinan kita? Simak penjelasan berikut ini dengan seksama. Selanjutnya, kita akan membahas dampak psikologis dari kehadiran kaki seribu, seperti mimpi buruk dan sulit tidur. Dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, kita juga akan membahas konsep kaki seribu sebagai jelmaan jin atau siluman dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keyakinan dalam Islam. Jangan lewatkan informasi ini agar kita bisa memahami lebih dalam pandangan Islam terhadap fenomena sehari-hari. Terima kasih sudah bergabung dan tonton videonya sampai akhir agar tidak salah paham, dan selamat menyaksikan. Kaki seribu merupakan salah satu hewan yang sering kita temukan di halaman rumah. Tak jarang, mereka juga masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni. Hewan ini suka memakan sampah atau sayuran yang membusuk dan tinggal di tempat yang lembab. Meski sering disebut kaki seribu, hewan ini sebenarnya memiliki antara 80 hingga 400 kaki. Menurut pandangan Islam, hewan ini dianggap sangat berbahaya. Kira-kira apa saja bahaya kaki seribu menurut Islam? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, kaki seribu sebagai perantara santet tingkat tinggi. Kaki seribu bukan hanya sebagai serangga biasa, namun juga sebagai perantara santet tingkat tinggi. Konon, orang jahat yang memiliki niat jahat dan dendam bisa menggunakan kaki seribu sebagai alat untuk mengirimkan energi negatif atau santet kepada seseorang. Ketika kaki seribu masuk ke dalam rumah seseorang, hal ini dianggap sebagai tanda bahwa ada yang mencoba mengganggu ketenangan rumah tangga tersebut. Penghuni rumah yang merasakan kehadiran kaki seribu seringkali mengalami kejanggalan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Mereka mungkin merasa tiba-tiba panas atau merasa ada kehadiran yang tidak nyaman di sekitar mereka. Hal ini seringkali dihubungkan dengan upaya orang jahat untuk mengirimkan energi negatif yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik penghuni rumah. Selanjutnya, kehadiran kaki seribu dalam rumah seringkali dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya mimpi buruk. Dipercaya bahwa kaki seribu yang telah diberi ilmu hitam dapat membawa aura negatif ke dalam rumah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi spiritual dan mental penghuninya. Orang yang tinggal di rumah tersebut dapat menjadi sasaran utama santet yang berasal dari energi negatif yang dibawa oleh kaki seribu ini. Mimpi buruk yang dialami penghuni rumah dapat dianggap sebagai hasil dari pengaruh gaib yang dibawa oleh kaki seribu. Pengalaman ini seringkali membuat orang merasa terganggu dan tidak nyaman,
karena mimpi buruk dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesejahteraan mental mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami potensi dampak dari kehadiran kaki seribu di rumah kita, serta mengambil langkah-langkah untuk menjaga keharmonisan dan ketenangan di lingkungan rumah. Selain itu, kehadiran kaki seribu di dalam rumah dapat mengakibatkan gangguan tidur yang signifikan bagi penghuninya. Salah satu dampaknya adalah tubuh penghuni yang menjadi sulit tidur, meskipun kondisi udara di luar rumah terasa sejuk. Fenomena ini seringkali dihubungkan dengan kehadiran kaki seribu yang bisa mengubah suasana ruang menjadi tidak nyaman. Penghuni rumah yang terpengaruh mungkin merasa tubuh mereka lebih panas dari biasanya, bahkan ketika lingkungan sekitar terasa sejuk. Hal ini dapat mengganggu pola tidur mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman dan sulit untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Jika penghuni rumah mengalami gejala ini, penting untuk segera mengusir kaki seribu dari rumah, serta mengambil langkah untuk memastikan kebersihan dan keharmonisan lingkungan rumah tetap terjaga. Selanjutnya, menurut kepercayaan primbon Jawa, kaki seribu dianggap sebagai perwujudan jin atau siluman. Dan mereka cenderung suka berada di tempat-tempat lembab dan sepi di sudut-sudut rumah. Kehadiran mereka seringkali dihubungkan dengan suasana mistis dan spiritual, di mana mereka dapat berubah wujud atau mengambil bentuk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam perspektif Islam, kaki seribu juga digambarkan sebagai perwujudan jin yang memiliki kemampuan untuk bermetamorfosis atau mengubah wujudnya. Hal ini mencerminkan keyakinan dalam Islam tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik manusia, meskipun seringkali mereka tidak terlihat secara langsung. Kepercayaan ini menegaskan bahwa kaki seribu bukan sekedar hewan melata biasa, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang perlu dihormati dan diwaspadai dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk memahami pandangan-pandangan ini sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritualitas yang melintasi berbagai tradisi kepercayaan di masyarakat. Dan yang terakhir, mengeluarkan racun. Meskipun tidak memiliki sengat atau gigi untuk menggigit, kaki seribu dapat mengeluarkan racun saat merasa terancam. Racun ini dapat menyebabkan kulit terbakar, kemerahan, bengkak, gatal, bahkan melepuh. Selain itu, racun tersebut juga dapat menimbulkan reaksi radang seperti sakit kepala, mual, muntah, sesak napas, dan ruam di seluruh tubuh. Penting untuk berhati-hati agar menghindari kontak langsung dengan kaki seribu untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan pada kesehatan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Terima kasih telah menemani kami dalam video kali ini, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pendapat di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.